semuanya, perkenalkan nama saya Alfi, Duta Tanah Halisa tahun 2022. Saat ini saya sedang berada di Kebun Teh Jayanegara di Desa Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Tepat di atas saya terdapat jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi atau biasa disebut SUTT yang terbentang dari area Taman Nasional Gunung Halimun Salak di sebelah utara saya. Sih Sobat Halisa, bahwa SUTT ini di bawah pengelolaan PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah. Karena keberadaannya ada di dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak, maka dari itu PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah teman-teman, kegiatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengetahui bagaimana sih kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah. Ikutin terus yuk! Sobat Halisa, saat ini saya sedang berada tepat di bawah jalur SUTT di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berbagai macam kegiatan kerjasama dilakukan di area ini, seperti survei biodiversity, pelepasliaran satwa, patroli kawasan hutan, sosialisasi pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak kepada masyarakat sekitar, dan pemilihan ekosistem melalui penanaman pohon asli Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sobat Halisa, saat ini saya sedang berada di lokasi survei biodiversity bersama Kang Giri sebagai pengendali ekosistem hutan. Tapi bukan avatar ya, Kang? Kan, lebih hebat dari avatar. Oh gitu. Tapi Kang, sebelumnya daripada kita berdiri ini ngobrolnya boleh nggak sih sambil duduk gitu? Jadi agak panjang nih kan obrolannya ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi berdiri aja nih. Ayo duduk ya. Nah, Kang Giri boleh mungkin disapa dulu Sobat Halisanya. Halo Sobat Halisa. Ya, Kang Giri ini sebagai pengendali ekosistem hutan. Nah, mungkin Sobat Halisa belum tahu nih apa itu pengendali ekosistem hutan. Boleh mungkin Kang Giri dijelasin secara singkat ya? Ya, jadi pengendali ekosistem hutan itu adalah salah satu jabatan fungsional di KLHK. Okay. Jadi kalau di lebih kecil lah kita ngomongin Taman Nasional Gunung Halimun Salak, itu kan ada Polhut, ada penyuluh kehutanan. Nah, ada satu lagi tuh pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kaitannya dengan kerjasama yang dilakukan oleh Kang Giri dan teman-teman nih, apa aja sih biasanya yang dilakukan? Gitu? Oke, kaitan dengan kerjasama dengan PLN ini ya, jadi memang kebetulan saya dan teman-teman ini dan beberapa teman di urusan konservasi keanekaragaman hayati. Oke. Mbak Alfi. Nah, jadi memang fokus kegiatan kami itu lebih pada kegiatan-kegiatan survei atau monitoring keanekaragaman hayati, lebih fokusnya nih flora dan fauna, jadi tumbuhan dan satwa liar. Jadi kami biasanya ya melakukan survei atau pengamatan pengumpulan data terkait tumbuhan dan satwa liar yang ada tentunya di TNGHS, tapi dalam hal ini di sekitar areal SUTT. Itu sangat menarik ya Kang. Berarti terus apa sih Kang hasil kegiatan kemarin yang dilakukan Kang? Ya, jadi memang beberapa waktu lalu kita itu tadi survei tumbuhan dan satwa liar. Jadi untuk satwanya kita mendata satwa liar dari 3 kelas, Mbak Alfi. Aves atau burung, mamalia, herpetofauna, dan biota air 4 kelas gitu kan. Nah, jadi kita ambil tuh datanya tuh, burung apa aja, tadi jenis-jenis lainnya. Nah, dari hasil kemarin kita dapat dan berhasil mendokumentasikan 30 jenis burung di sepanjang SUTT. 30 jenis burung, 7 jenis mamalia, itu ada yang langsung, ada yang juga ketemu jejaknya. Terus mamalia termasuk primata, terus herpetofauna, ular, katak, itu kita lakukan juga tuh pemantauan di malam hari. Semuanya berarti ya Kang? Semuanya, dan terakhir biota air. Jadi kita ngecek air, terus kandungan fitoplankton, zooplankton, itu kandungan biota air itu apa aja sih? Itu kita lakukan pengecekan lab.
Dan akhirnya kita udah tahu, udah dapat informasinya apa, seperti apa, apakah masih bagus kondisinya. Dan memang dari hasil lab yang kemarin sudah keluar, jadi kandungan air atau sungai di sekitar SWTT ini masih bagus. Oh iya Kang, selain kegiatan survei tadi, kegiatan konservasi keanekaragaman hayati ini ada yang lain nggak Kang? Oh iya, kaitannya dengan konservasi keanekaragaman hayati, kita memang ada dalam kerjasama ini ada satu kegiatan lain, yaitu pelepasliaran satwa. Jadi memang salah satunya yang kita lakukan dalam kegiatan ini beberapa waktu lalu itu pelepasliaran elang. Jadi memang kita kan punya pusat rehabilitasi elang, pusat suaka satwa elang Jawa yang ada di Loji, itu kita kelola juga. Nah, hasil rehabilitasi itu yang akan dilepas liarkan ke alam. Jadi dia dikembalikan ke habitat alaminya. Nah, ini itu salah satu aktivitas dari kegiatan ini. Jadi kami bersama PLN bekerja sama untuk mengembalikan si elang ini untuk bisa hidup di habitat alaminya. Kang Giri, terima kasih banyak atas informasi penting Sama-sama. dan menarik bagi Sobat Halisa. Mungkin saat ini kita lanjut ke lokasi penanaman. Yuk teman-teman. Sobat Halisa, kali ini saya sedang berada di zona rehabilitasi pada Blok Hutan Cianten, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sebagai lokasi kegiatan pemulihan ekosistem kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah. Yuk kita lihat-lihat. Sobat Halisa, kali ini saya sedang bersama dengan Pak Iwan Setiawan sebagai Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Gunung Butak, Seksi 2 Bogor. Ya. Nah Pak, kita lagi ada di lokasi penanaman ya Pak ya? Ya, betul. Kira-kira boleh tahu nggak sih berapa luas yang ditanami serta jumlah bibitnya? Oh, tentu boleh. Ini bloknya Blok Cianten namanya. Kegiatan pemulihan ekosistem dilaksanakan di luasan 5 hektar. Dengan jumlah bibit total semuanya ada 5.000 batang. Nah, diantaranya pakai jenis endemik. Ada tiga jenis. Satu huru, kemudian puspa, dan rasamala. Gitu. Oh gitu Pak. Ya. Kira-kira terkait keterlibatan masyarakat sekitar nih, ada Oh, nggak sih Pak? tentu itu sangat dominan Oke. di ini. Karena memang yang melakukan kegiatan penanaman adalah masyarakat penggarap di sini yang sudah dari dulu sampai sekarang itu berjumlah 10 orang, dan itu sudah saya bentuk kelompok. Gitu. Oke, sebenarnya nih Pak, apa sih tujuan dari pemulihan ekosistem ini? Nah, tentunya ini sebagai tugas fungsi kami di Taman Nasional yang kawasan konservasi untuk menangani area atau blok yang sudah terdegradasi untuk direstorasi. Nah, kebetulan ada kegiatan pemilihan ekosistem ini. Ya tentunya untuk supaya nanti pulih kembali ini. Harapannya secepatnya 5 atau 10 tahun ke depan pulih kembali jadi alam yang mendekati ke asli lah gitu ya. Oke, kira-kira nih Pak, kita boleh ajak nggak sih Sobat Halisa untuk lihat-liat lokasi penanamannya? Tentu, Boleh. biar Ade juga tahu Ya. dan kondisi tanamannya. Oke, siap Pak. Ini ke sini dulu nih. Sebelah sini, oke. Ya. Nah, ini kebetulan deh nih ada yang ini bapak-bapak penggarap yang punya garapannya nih lagi melakukan perawatan nih. Oh, Karena kalau tidak dirawat seperti ini nanti akan terdahului oleh semak belukar itu. berarti tidak hanya melakukan penanaman ya Pak? Iya, tapi tentu juga ada perawatan. Oke Sobat Halisa, karena waktu sudah semakin sore, maka kita akan melanjutkan kegiatan liputannya di besok pagi. Jangan lupa ikutin terus keseruannya ya. See you!
Selamat pagi Sobat Halisa, saat ini saya sedang berada di Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk melanjutkan kegiatan liputan mengenai kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian Tengah. Ikutin terus keseruannya, yuk kita masuk! Oke Sobat Halisa, saat ini saya sedang bersama Pak Dodi Riswandi sebagai Kepala Urusan Perlindungan Hutan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik deh, bagaimana hari sekarang? Alhamdulillah baik. Izin ya Pak mengganggu waktunya? Boleh, siap. Izin bertanya terkait kegiatan kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian Tengah, khususnya terkait perlindungan hutan. Ya, siap. Terima kasih. Benar bahwa kami telah melaksanakan kegiatan dan mereka kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan pihak PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian Tengah dalam bentuk program pengamanan kawasan hutan yang terbagi atas dua kegiatan, yaitu kegiatan patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Adapun sosialisasi terbagi dua juga yang bersifat pasif maupun aktif. Nah oke Pak, sejauh ini hasil capaiannya Pak seperti apa sih? Ya, untuk kegiatan patroli itu kita laksanakan di dua wilayah kerja resort, yakni Resort Gunung Kendeng, seksi wilayah Sukabumi, dan Resort Gunung Butak di wilayah seksi wilayah bagian Bogor. Dan hasilnya itu alhamdulillah sampai sekarang kita di bulan tahun 2022 itu tidak menemukan ada kegiatan gangguan kawasan yang bersifat signifikan. Kemudian juga tidak ada, yang paling utama tidak adanya satwa yang tersengat oleh jaringan aliran listrik. Yang ketiga adalah ditemukannya jejak atau marking macan. Ya, ini sangat memperkaya bagi KHT kita. Kemudian untuk sosialisasi itu untuk yang bersifat pasif terlakukan pemasangan papan informasi sebanyak 10 dari mulai Resort Gunung Kendeng, Kecamatan Kabandungan di Sukabumi ini sampai ke Kabupaten Lebak. Ya, ini di Kecamatan Cipanas, resort wilayah kerjanya di Cisoka. Itu alhamdulillah respon dari Muspika di sana pun baik, kemudian juga masyarakat pun baik dalam rangka mengedukasi terkait dengan pendidikan kebencanaan di wilayah tersebut. Dan untuk yang tiga adalah kegiatan sosialisasi, itu dilaksanakan di Taman Wisata Alam Bakukung, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang. Itu berhasil mengedukasi sebanyak 20 orang peserta yang berasal dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lewiliang dan Pamijahan, yang berada di wilayah kerja Resort Gunung Butak, seksi wilayah 2 Bogor. Masih deh. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Informasinya sangat berguna sekali. Saya izin melanjutkan liputan kembali. Terima kasih ya Pak. Sehat selalu. Halo Sobat Halisa, saat ini saya sedang bersama Pak Wasja sebagai Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Bagaimana Pak Wasja kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Makasih Mbak. Ya Pak, izin bertanya terkait kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian Tengah. Gimana sih Ya. Pak? Gitu. PT PLN merupakan mitra strategis kami yang selama ini telah bekerja sama ya, dan sudah 1 tahun berjalan di tahun 2022, dan mereka telah berkomitmen untuk bersama-sama kami melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelestarian Taman Nasional. Oke, sejauh ini Pak hasil capaiannya dari kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan PT PLN ini apa? Ya, dari seluruh program yang sudah disepakati bersama, kemarin setelah dilakukan evaluasi, alhamdulillah seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik dan capaian tersebut sudah mencapai 100%. Jadi cukup bagus karena kita juga secara rutin melakukan pemantauan di lapangan untuk kegiatan-kegiatan yang nanti akan berpotensi tertunda. Kita tetap harus berkomitmen untuk menyelesaikan di tahun berjalan. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang nanti akan di carry over di tahun berikutnya. Karena ini secara prestasi berarti PT PLN tidak memenuhi komitmen. Jadi sudah 100%, alhamdulillah Mbak. Semua kegiatan sudah tercapai.
sudah tercapai Sesuai semuanya. harapan. Sesuai harapan. Berarti sangat bermanfaat ya Pak Sangat kerjasama ini. bermanfaat. Oke, Bapak baik, terima kasih. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, Neng. Semoga Makasih sama-sama. semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih. Saya izin pamit ya juga Pak. Selalu sehat ya. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke Sobat Halisa, sampai di sini liputan mengenai kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah. Sampai jumpa di lain kesempatan, dadah!